ada sukacita, amin Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya, pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Saya mengundang kita untuk boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, mengucap syukur kembali buat segenap kebaikan-Mu bagi setiap kami. Setiap anugerah-Mu yang begitu nyata sepanjang minggu ini menyertai kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Layaklah Kau Tuhan, kami puji dan kami sembah dengan segenap hati kami. Saat ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu, menghampiri tahta-Mu. Kiranya Kau layakkan setiap kami Tuhan untuk menaikkan pujian penyembahan kami. Berkati setiap kami, urapi kami Tuhan Yesus. Dan Kau berkati juga Tuhan tempat ini, menguasai tempat ini dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga kami Tuhan Yesus dengan tenang menikmati hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih, tetap dalam hadirat Tuhan. Saudara, kita angkat pujian ini. Mari nyatakan kepada Tuhan. Hanya Engkau Juru Selamatku. Katakan Kau setia Tuhan, Kau setia padaku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati
siang ini. Ku sembah Kau Allah, mari sembah Dia dengan segenap hatimu. Bapa dan sahabat, Kau Bapa dan sahabat kami. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, tak sedetik pun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Katakan Yesus, Yesus kekuatan di hidup. Mari lebih lagi dengan segenap hatimu katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidup. Mari katakan Yesus, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kau kekuatan bagi kami, ya Tuhan. Haleluya. Oh, syana bagimu. Sebab hanya Engkau Tuhan kami, sebab hanya Engkau kekuatan kami. Haleluya. Mari naikkan sembahmu, mari naikkan pujianmu, sebab Dia Allah yang layak disembah, sebab Dia Yesus yang layak ditinggikan. Haleluya. Kami bawa segenap hati kami bawa kerinduan kami. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau, Yesus Tuhan kami. Haleluya. Ini setiap hati kami, ya Tuhan. Kami bawa segenap sembah kami, pujian kami bagimu. Haleluya. Terpujilah Engkau, kekal selama-lamanya. Haleluya. Segenap pujian bagimu-lah Tuhan, sembah kami. Haleluya. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami. Sebab hanya Engkau juru selamat kami. Kasih setiamu melimpah dalam hidup Kami bersyukur sayangmu Tuhan. melimpah dalam hidup kami. Kau
penolong bagi setiap kami dan Tuhan. Raja kami. Yesus Tuhan kekuatan kami. Kalau Engkau layak menerima setiap pujian kami Tuhan. Engkau layak kami sembah dan kami tinggikan. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan Yesus Raja di atas segala. Mari nyatakan pengagunganmu. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan Yesus Raja di atas segala. Mari sama-sama kita untuk boleh bangkit berdiri. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja. Sebab kau layak Tuhan terima pujian. Kau layak terima pujian Tuhan. Terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja. Di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kami bangga memiliki Allah Raja di atas segala raja. Kau Allah pencipta langit dan bumi. Kau layak disembah. Kau layak dimuliakan. Kau layak dihormati Tuhan. Memenuhi setiap hati kami. Mengalirlah setiap kuasa Roh Kudus-Mu. Memulihkan setiap kami. Mengubah setiap hidup kami. Agar kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami masih terus Tuhan berdoa. Berdoa buat Indonesia. Indonesia penuh dengan damai sejahtera. Indonesia penuh dengan sukacita. Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Mengalirlah kasih Allah bagi Indonesia kami. Mengalirlah sukacita bagi Indonesia. Mengalirlah anugerah Tuhan bagi Indonesia. Engkau memberkati juga pemimpin kami yang tertinggi. Sampai pemimpin kami yang terendah itu kepala desa Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau beroritas Tuhan. Untuk bekerja bagi setiap pemimpin kami. Untuk menolong mereka Tuhan. Untuk mereka mampu. Untuk melakukan setiap tugas yang mereka Tuhan kerjakan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Bapak pimpin gereja Betel Indonesia. Bapak Ruben Adi Tuhan. Engkau turun tangan untuk memberkati hamba-Mu ini. Mengurapi hamba-Mu ini. Agar setiap apa yang dia kerjakan dan layani Tuhan. Ada pengurapan Tuhan yang dahsyat bagi hamba-Mu ini. Kami juga berdoa buat pemimpin kami. Di GBC Gotong Bapak Silitonga Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu secara khusus. Engkau mengurapi hamba-Mu dengan wibawa sorgawi.
Engkau mengurapi hamba-Mu dengan perkataan-perkataan yang baru, perkataan-perkataan yang luar biasa. Taruh Tuhan tangan-Mu di atas hamba-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu secara khusus. Biarlah setiap pelayanan hamba-Mu, kemanapun hamba-Mu boleh melayani, ada kuasa Allah, ada pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu. Secara khusus dalam pelayanannya di GBC Gotom ini Tuhan, jadikan hamba-Mu ini menjadi benar-benar hamba yang setia, hamba yang penuh dengan kuasa, hamba yang penuh dengan pengurapan. Berikan Tuhan kekuatan, kemampuan. Ada banyak hal yang harus hamba-Mu kerjakan Tuhan. Bagaimana untuk gereja-Mu di tempat ini semakin maju dan bangkit. Kau Tuhan taruhkan misi dan visi bagi hamba-Mu ini, sehingga gereja-Mu yang ada di tempat ini menjadi gereja yang besar, gereja yang luar biasa Tuhan, gereja yang berdampak ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat pembangunan gereja-Mu di tempat ini, pembangunan pastori, pembuatan pagar cerca gereja-Mu Tuhan. Kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, dan kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata Engkau akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan yang Tuhan kerjakan buat pembangunan gereja kami di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan persiapan-persiapan Natal kami ke depan. Untuk Desember ini kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami, memampukan kami untuk melakukan, mengerjakan setiap persiapan-persiapan Natal kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini dalam ujian Tuhan. Anak-Mu Stephen dan Bella Tuhan, kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberikan hikmat marifat, Engkau memberikan mereka kuasa Allah, sehingga mereka boleh berkuasa untuk melakukan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan hari ini. Mereka boleh menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang mereka akan kerjakan. Kami bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau menolong mereka, memampukan mereka. Tuhan Engkau memberikan kekuatan bagi mereka, sukacita yang dari sorga. Biarlah yang terbaik Tuhan mereka boleh menerima daripada Tuhan yang penuh dengan pertolongan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Urapi secara khusus ibadah kami. Roh Kudus mengaliri tempat ini. Roh Kudus mengalir. Roh Kudus penuhi kami dengan sukacita sorgawi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji Tuhan. Kami siap menyembah Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Semua menikmati hadirat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita ingin lebih lagi menikmati dan memuji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Ku temukan sukacita
percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh baik dan teramat baik bagi setiap kita. Amin. Kita mau lebih lagi menaikkan pujian bagi Tuhan kita. Mari lebih lagi bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebab bukti karya-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Bukti cinta-Mu nyata, katakan dari generasi ke generasi. Kau angkat saksiku, kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Mari nyatakan bukti cinta-Mu nyata Tuhan. Bukti cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Mari dengan iman katakan, kau angkat saksiku, kau angkat beban hidup. Sama-sama. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus sungguh baik. Mari sama-sama lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Mari lebih lagi katakan, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Mari lebih lagi dengan iman katakan, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Serahkan. Haleluya. Kau dahsyat dan ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia
percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapan. Mari dengan iman katakan, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri, dengan iman kita katakan, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Karena apapun yang kami rindukan dan yang kami perlukan, kami dapat meminta kepada Engkau Allah yang sanggup memberikan yang terbaik bagi kami. Hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Selain kami mau bersyukur buat segala kebaikan yang Engkau sudah berikan bagi kami, kami juga rindu untuk kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami layak untuk meminta segala sesuatu yang kami butuhkan dan yang kami perlukan di dalam hidup ini. Ketika kami menghadapi segala situasi yang tidak menyenangkan, bahkan tantangan-tantangan hidup dunia yang begitu berat, kami percaya di dalam tangan Tuhan kami merasa nyaman dan kami merasa aman. Kami merasa tenang karena ada Tuhan yang bersama dengan kami. Itu yang kami boleh pinta di hadapan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang boleh hadir hari ini. Tak satu pun di antara kami yang terlepas dari genggaman tangan Tuhan. Tak satu pun di antara kami yang jauh dari Tuhan, sehingga Tuhan tidak mendengar apa yang menjadi jeritan hati kami. Tetapi kami boleh merasakan Tuhan itu begitu dekat bagi kami,
Sehingga apapun yang kami sampaikan, Tuhan mendengar dan memberi jawabannya bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama yang siap diberkati kita katakan. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom Bapak Ibu. Baik, puji Tuhan. Ya, percaya bahwa dalam bulan ini kita sedang merenungkan janji Tuhan. Dan untuk minggu ini kita akan merenungkan janjinya tergenapi. Katakan janjinya tergenapi. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita Yosua pasal yang ke-21 ayat yang ke-45. Yosua pasal yang ke-21 ayat yang ke-45. Di depan sudah ada yang bawa Alkitab juga boleh baca di Alkitabnya, sama-sama kita membacanya. 2, 3, ya. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Katakan amin. Bapak Saudara perhatikan baik. Dari segala yang baik. Kata segala berarti enggak sebagian. Tapi semua yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Saya mau ajak kita untuk membaca sekali lagi. Tetapi kaum Israelnya gantikan kepada saya. 2, 3, ya. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada saya, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Amin Bapak Saudara. Jadi sekarang tanya kepada Tuhan, apa janji Tuhan bagi kita? Apa yang Tuhan sudah katakan Dia akan berikan kepada kita? Dan yang pasti Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan jelas sekali berkata, ya di sana enggak ada yang tersembunyi. Yang dijanjikan Tuhan itu adalah yang terbaik. Amin. Dari segala yang baik. Siapa di sini enggak rindu sesuatu yang baik terjadi dalam dirinya? Saya percaya enggak ada kita yang enggak rindu, Bapak Saudara. Jadi Tuhan kita itu bukan Tuhan yang hanya asal janji. Tetapi janji yang Dia ucapkan kepada kita adalah janji yang baik. Kalau dikatakan janji yang baik, itu bukan janji yang merugikan. Hari ini kita dengar dari doa, dari Jumat yang lalu juga sudah disampaikan, ada beberapa dari anak-anak kita yang mengikuti ujian. Secara pribadi kita pasti berpikir bahwa yang baik itu adalah anak-anak kita pasti menang. Itu yang baik. Tetapi walaupun itu menurut kita baik, ketika mereka nggak berhasil, saya nggak berdoa untuk mereka nggak berhasil, saya berdoa untuk mereka itu berhasil. Tetapi seandainya mereka pun nggak berhasil, pasti ada yang lebih baik daripada itu yang Tuhan siapkan. Itu pasti Bapak Saudara. Kita nggak tahu mana yang terbaik, tapi saya percaya Tuhan tahu mana yang terbaik bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang baik. Dan saya berdoa buat anak-anak kita yang sedang ujian hari ini, biarlah Tuhan berikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan yang terbaik. Dan doa kita hari ini, biarlah mereka juga menjadi pemenang. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, segala yang baik itu yang disediakan Tuhan. Kalau apa yang kita pikirkan hari ini bahwa anak-anak kita itu akan menang, dan itu yang terbaik, dan bagi Tuhan juga itu yang terbaik, pastikan mereka pasti akan menjadi pemenang. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena yang berjanji itu bukan orang sembarangan.
Yang berjanji itu adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Maka untuk kita memegang janjinya ada dasar, ada alasan, ada jawaban. Kenapa kita harus percaya kepada janjinya? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada dasar janji ini, ya. Makanya kita percaya. Kalau saya janji kepada Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu lihat dulu latar belakang saya. Dijanjikan Pak Gembala, mulu hari pestahun mardalani maju hita tu balik. Kira-kira Bapak Ibu percaya enggak? Mulu tu baliat doa mang percaya. Ale mulu tu bali dan percaya. Mungkin kemungkinan besar, bahkan bukan kemungkinan besar, besok pun kita semua bisa kebalian. Ya kan Bapak Saudara? Kenapa? Karena apa dasar Bapak Ibu mempercayai saya? Ada dasarnya. Dasarnya apa? Kalau saya bilang ke Bali, jangankan ke Bali. Ke Baligi aja belum tentu ada uang Pak Gembala untuk bawa kami semua. Artinya dasar yang pertanyaan, uang Pak Gembala nggak cukup. Jadi ketika Tuhan berjanji kepada kita ada dasarnya. Yang pertama Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dasarnya adalah bahwa Tuhan kita tidak pernah ingkar janji. Katakan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dan itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita bisa lihat dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Kewahyu, apapun yang dijanjikan Tuhan, sekalipun itu mustahil, pasti akan digenapi. Itulah Tuhan kita, maka kita yakini bahwa Dia adalah Tuhan yang gak pernah ingkar janji. Yang besar sekalipun, jangankan yang besar, yang mustahil, yang gak mungkin, yang Dia sudah janjikan pun, Dia pasti penuhi. Jadi kalau Tuhan janji sama kita, Dia katakan kepada kita, tenanglah anak-anakku. Apa yang kau pikirkan? Uangmu sekarang gak ada. Percayalah, ketika engkau setia dan taat kepadaku untuk beribadah, aku akan bukakan berkat bagimu. Percaya Bapak Saudara. Kenapa? Karena berkat itu enggak terlalu sulit bagi Tuhan. Sama ketika orang datang kepada Dia dan membawa orang-orang yang sakit, orang yang lumpuh, orang yang buta, orang yang bisu, orang yang tuli. Maka orang-orang berkata, bagaimana? Dia kan bukan dokter. Apa yang dia bisa buat untuk menyembuhkan itu? Tapi Tuhan bilang begini, manakah lebih sulit bagimu berkata kepada orang ini, bangkit dan berjalanlah, daripada berkata dosamu sudah diampuni. Kalau dia berkata dosamu sudah diampuni, siapa yang tahu dosa kita sudah diampuni? Karena enggak ada real nyata kelihatan sesuatu perbedaan yang terjadi. Contoh misalnya Bapak Saudara, kalau tubuh saya hitam, ketika Tuhan bilang begini, dosamu sudah diampuni, tiba-tiba tubuh saya menjadi putih, marah orang bilang, oh iya benar. Dosanya sudah diampuni. Tapi ketika Tuhan berkata dosamu sudah diampuni, apa perubahan yang terjadi? Enggak ada. Secara fisik enggak ada, secara penglihatan mata jasmani kita enggak ada. Tetapi Tuhan mau buktikan bahwa Dia punya kuasa. Maka Dia berkata, supaya engkau melihat ada perubahan dari apa yang kujanjikan, maka yang lumpuh ini bangkit dan berjalanlah. Orang itu bangkit dan berjalan. Maka orang bilang, orang lumpuh aja bisa berjalan, orang buta saja bisa melihat, orang bisu saja bisa berkata-kata, apalagi mengampuni dosa. Dan dosa itu Bapak Saudara enggak kelihatan. Maka Tuhan tunjukkan supaya orang percaya bahwa dosanya sudah diampuni dengan memberikan hidupnya mati dan tergantung di kayu salib. Kenapa Dia harus mau mati? Kenapa Dia mau harus tersiksa? Kenapa Dia mau harus teraniaya? Kenapa Dia mau jadi orang yang terkutuk? Karena ada firman berkata, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Karena Dia sudah janji kepada Bapak Ibu, Dia akan mengampuni dosa-dosa Bapak Ibu. Maka sekalipun Dia harus mengorbankan nyawanya, Dia akan penuhi janjinya. Karena pertama, Tuhan tak pernah ingkar janji. Jadi hari ini Bapak Saudara, jangankan harta, nyawanya saja Dia sudah berikan kepada kita. Kenapa Dia harus berikan nyawanya? Karena Dia adalah Tuhan yang tak pernah ingkar janji.
Ketika dia tidak bisa memberikan lagi, Bapak Saudara, ketika dia tidak bisa melakukan lagi secara perkataannya, maka dirinya dia berikan. Itulah Tuhan kita. Dia berikan hidupnya hanya untuk dia memenuhi janjinya kepada kita, supaya janjinya tergenapi. Katakan amin. Yang pertama, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Yang kedua, Bapak Saudara, Tuhan gak pernah lupa. Katakan, Tuhan tidak pernah lupa. Mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, bahkan seumur hidup kita, dia gak pernah lupa. Suatu ketika dia janji sama Abraham, Abraham, keluarlah dari tempat nenek moyangmu. Aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar. Berpuluh-puluh tahun Abraham menantikan kapan dia memiliki janji yang besar itu, kapan dia menjadi bapa banyak bangsa, sementara yang ada di hadapannya adalah istrinya adalah seorang yang mandul. Makanya ketika itu dia mengambil Hagar untuk dijadikannya menjadi istrinya, karena dia pikir Tuhan gak bisa berikan janji. Bagaimana Tuhan mau menggenapi janji? Dia menjadi bangsa yang besar, sementara untuk memiliki anak saja dia gak mungkin, karena dia punya istri yang mandul. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan gak lupa. Ketika Abraham berumur sampai tua, bahkan sampai orang berkata Abraham gak mungkin lagi punya anak karena umur. Tapi hari ini saya mau katakan kepada kita, Bapak Saudara, Tuhan tidak pernah lupa. Jadi kalau hari ini kita mengalami satu tekanan yang begitu hebat, anong lupa dora Tuhan enggak. Tuhan enggak lupa. Tuhan tahu mana waktu yang terbaik bagi kita. Dia pasti genapi janjinya. Katakan kepada sebelah kirimu, unang mabiar ho, dan lupa Tuhan itu ho. Iya, kita dona sering lupa, oh saudara. Lupa mar minggu, lupa mar tangiang. Asal mau nang marsugo, lupa diri. Itu lupa diri, Bapak Saudara. Suatu ketika ada istri bilang begini, papi, oh matang tabuna kan, unang saya mabuk koin. Wih, tenang mak, parsuduk buluku. Dak ya mabuk kawin. Olah na minum do karijo, sakoti di. Wih, molo minum po papi. Dianggap po duan non, paret tiga bis spring bedmu. Ayo tebu doh tidur di paret, dakia tidur di paret awin. Ujung nasa detik kimula matom mabuk. Las tohoma marsugot ne di pareti may mana mudum. Romay naton, ngahudok ko natuari tuho papi. Unang mabuk ko gabi tidur di paret. Ah, salah don. Nanong do papi do pareton, natuari dang disono ninna. Setiap bida paret. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang itu orang udah lupa diri, Bapak Saudara. Tapi Tuhan kita nggak pernah lupa. Dia ingat setiap janji-janjinya. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang dikasih oleh Tuhan, kenapa Tuhan berjanji? Karena dia punya maksud dan tujuan. Amin. Dia janji sama Bapak Ibu karena dia punya maksud dan tujuan. Tapi dia bukanlah seperti orang yang berjanji tetapi ingin menguntungkan dirinya. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang beda. Dia janji dengan maksud dan tujuannya supaya Bapak Ibu itu bisa hidup dengan nyaman, supaya Bapak Ibu itu bisa mengalami kemenangan, supaya Bapak Ibu bisa mengalami kesukaan besar. Katakan amin. Jadi ketika Tuhan janji, Bapak Saudara, dia janji bukan untuk dirinya. Tujuannya bukan untuk dirinya, tapi tujuannya adalah untuk kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati apa yang sudah Tuhan berikan. Karena pertama sekalipun Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden supaya manusia itu bisa menikmati, berkuasa, menguasai semua apa yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi tujuannya besar, Bapak Saudara. Maka
Makanya minggu yang lalu saya bilang, kenapa Tuhan janji? Dan janjinya itu nggak langsung digenapi, karena janjinya itu bukan janji kaleng-kaleng. Tapi janjinya itu adalah janji yang besar. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau lama jawaban Tuhan bagi kita, karena yang Tuhan janjikan itu bukan sesuatu yang kecil, tetapi sesuatu yang besar. Katakan sesuatu yang besar. Jadi Bapak Ibu Saudara, tujuannya besar. Jadi kalau hari ini kita sedang berdoa, Tuhan berkati gereja kami menjadi gereja yang terbesar. Tuhan berkati gereja kami menjadi gereja yang penuh dengan jiwa-jiwa. Kok belum ada sampai sekarang? Kok belum ada? Karena itu bukan yang biasa-biasa. Tuhan mau kirim jemaat-jemaat yang luar biasa. Tuhan mau kirim jemaat-jemaat yang hebat. Tuhan mau kirim jemaat-jemaat yang berpengaruh. Karena apa yang Tuhan janjikan bukan yang biasa-biasa. Tapi Tuhan mau janjikan sesuatu yang besar. Jadi kalau kita hari ini mengalami sesuatu masalah, orang ngejek kita, wih, songoni doamu perbitili, ya ada martangi yang ihamu. Lahir anak-anak gajah, akan lahir jawaban-jawaban yang dahsyat, akan lahir jawaban-jawaban yang luar biasa. Seperti pujian kita tadi berkata, Tuhan Yesus dahsyat, Dia sangat dahsyat, bahkan teramat. Amin. Jadi Bapak Saudara, janjinya itu seperti itu Bapak Saudara. Ada tujuannya. Tujuannya menjadikan Bapak Ibu bukan menjadi ekor, tapi apa? Kepala. Tujuannya bukan membawa ibu Bapak Ibu menjadi turun, tapi menjadi naik. Itu tujuan Tuhan. Yang keempat Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, apa dasar kita percaya kepada janjinya? Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Tuhan mengucapkan dengan sumpah. Jadi Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Dia mengucapkan dengan sumpah. Dan orang Kristen dilarang bersumpah. Kenapa? Karena bersumpah apa yang mau kita sumpahkan? Dalam kitab Yakobus berkata, janganlah engkau bersumpah demi bumi, janganlah engkau bersumpah demi sorga, janganlah engkau bersumpah demi langit, karena itu bukan kepunyaanmu. Sumpah itu artinya janji yang gak bisa dibatalkan. Contoh Bapak Saudara, saya janji tu amang Stephen di bulan naro amang kolenok kesongonon. Jadi mulu sobui buah, mulu sobui ubuah anon tanokku ulet tu amang. Neng lenok kosong tanokku. Makanya Tuhan bilang manusia nggak boleh bersumpah karena nggak ada milik kita, semuanya hanya milik Tuhan. Maka yang layak bersumpah hanya Tuhan, karena Tuhan memiliki segala-galanya yang Dia bisa berikan kepada kita. Makanya Dia bersumpah, Bapak Saudara. Hanya Tuhan yang bersumpah, kita nggak bisa bersumpah. Kenapa kita dilarang bersumpah? Apa yang mau kita berikan? Kita nggak punya apa-apa. Karena segala sesuatunya itu milik Tuhan. Bahkan hidup kita juga milik Tuhan. Jadi Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang keempat, apa dasar kita untuk percaya kepada janjinya? Karena janjinya Dia ucapkan dengan sumpah. Maka apa yang Tuhan janjikan kepada kita? Yang pertama, Bapak Saudara, sama-sama katakan 2, 3 ya. Kita belajar dari Yosua. Tuhan janji kepada Yosua, dia memiliki bagian dan warisan. Katakan hari ini, saya memiliki bagian dan warisan. Bilangan 26 ayat 65, sama-sama kita baca 2, 3 ya. Semua orang yang keluar dari Mesir mati di padang gurun. Yang sampai ke tanah Kanaan hanya Yosua dan Kaleb. Artinya tanah yang disediakan Tuhan itu enggak menjadi milik orang Israel yang ketika keluar dari Mesir.
Tapi hanya kepada 2 orang yang mendapat bagian dan warisan di tanah yang diberikan Tuhan, hanya kepada Yosua dan Kaleb. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, janji Tuhan kepada kita, kita akan mendapatkan warisan. Kemanapun kau aku campakkan, berdoalah untuk kesejahteraan kota itu. Karena kesejahteraan kota itu akan menjadi kesejahteraanmu juga. Kita, anak cucu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika mereka merantau, yakini firman Tuhan bahwa di tanah perantauan mereka pun mereka akan mendapat bagian dan warisan. Kenapa? Karena itu janji. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita nggak usah bingung. Ketika anak kita merantau ke Jawa, mereka punya tanah di Jawa. Ketika anak kita merantau ke Amerika, mereka punya tanah di Amerika. Kalau orang tanya kepada kita, ayo siap dia bui manuortano anakmu di Amerika, siap dia bui manuortano anakmu di Jawaan. Jawabannya satu, karena Tuhan sudah janji kepada setiap orang yang percaya, Tuhan akan memberikan bagian dan warisan kepada setiap mereka. Bapak Saudara, ini yang mau kita bagikan kan kepada anak-anak kita. Hidup mereka mendapat bagian di tanah perantauan mereka. Unang sikit-sikit Bapak Saudara kita masuk ke mandukon teh mamang mula mau anggo somanga beho di pangaratoan. Kalau sampai kita berkata na somanga beho anakku di pangaratoan, berarti janji Tuhan gak tergenapi. Tapi saya percaya untuk seluruh warga jemaat GBI Sigotom, janji Tuhan pasti digenapi. Maka anak cucu kita dimanapun mereka diberkati oleh Tuhan dengan bagian dan warisan yang sudah dijanjikan Tuhan. Mau kaya Bapak Saudara? Pegang janji Tuhan. Mau anak-anak kita hidupnya sejahtera di luaran sana, tidak ngontrak sana, ngontrak sini, ngontrak sana, ngontrak sini, habis kontrak tinggal telepon ke kampung, Bapak ngehabis sepekku, dan adong BC wani jabu kirim jo. Kita berdoa. Kita bilang sama anak, anakku, marsugut dan kepeng bekiri pokuneng mengontrak jabum. Ali porseau dibuka Tuhan dele tuho, adong sadepar karijuan yang diberkati Tuhan, sehingga dengan pekerjaanmu engkau bisa beli tanah di situ, dan engkau punya tanah di situ, engkau punya rumah di situ, karena aku pegang ada janji Tuhan kepada kita bahwa Tuhan pasti memberikan milik, bagian dan warisan kepada kita. Jadi Bapak Saudara, ini janji Tuhan sampai kepada anak cucu kita. Jadi yang pertama apa? Katakan, saya memiliki bagian dan warisan. Yang kedua Bapak Saudara, sama-sama katakan, memiliki kuasa dan pengaruh. Bilangan 14 ayat 8, sama-sama kita baca 2, 3 ya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk. Ini cerita tentang 10 pengintai. Dan dari ke-10 pengintai itu salah satunya itu adalah Yosua, dan salah satunya lagi itu adalah Kaleb. Dari 10 pengintai ini semuanya pulang dari pengintai dan mereka berkata, waduh, daerah itu adalah daerah yang kaya. Lihat kami bawa 1 tandan buah anggur yang besar-besar. Itu tanah yang sangat subur. Mereka sangat kaya. Tapi Tuanku Musa yang 8 berkata, tempat itu dikuasai oleh raksasa. Orang-orang enak yang besar-besar, orang enak. Kita nggak mungkin bisa melawan mereka. Perlengkapan senjata mereka sangat lengkap. Perlengkapan tentara perang mereka sangat hebat. Nggak mungkin. Tapi Yosua dan Kaleb bilang begini, jika Tuhan berkenan, kita akan masuk ke tempat itu. Bapak Saudara, 2:8.
Kalau di rapat DPR dan MPR, maka ini tidak memenuhi quorum. Yang dua ini pasti nggak akan didengarkan. Tapi percayalah, kenapa yang dua ini didengarkan? Sehingga mereka bisa masuk ke Yeriko dan mengalahkan Yeriko. Karena yang dua ini ada kuasa dan pengaruh. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini mungkin kita nggak ada yang memperhatikan kita. Hari ini mungkin kita berkata kita ini kecil di Sikotam ini. Kita mungkin berkata, waduh isi nama Piki Hami. Tapi saya yakin dan percaya ada janji Tuhan kepada Bapak dan Ibu. Bapak Ibu akan diberikan kuasa. Bahkan bukan hanya kuasa, tapi ada pengaruh yang perkataan Bapak Ibu akan mengubah Sikotam ini. Yang perkataan Bapak Ibu akan memberkati Sikotam ini. Ada perkataan dan kuasa dalam hidup kita. Maka saya bilang kepada Bapak Ibu Saudara, tugas kita itu mudah. Hanya setia, taat dan berdoa. Tuhan, pagi-pagi kita bangun. Mengido untuk Tuhan. Pasu-pasu gelekku, pasu-pasu ya anakku. Selesai. Doa. Kita nggak sedang berpikir tentang mungkin atau tidak mungkin. Karena masalah mungkin atau tidak mungkin itu bukan masalah kita. Itu adalah masalah Tuhan. Masalah kita adalah pernah nggak kita minta. Bagi Bapak Ibu nggak pernah buat surat permohonan ke sorga. Maka itu mulai pagi, buatlah surat permohonan ke sorga. Mulai pagi, buatlah proposalmu ke sorga. Supaya apa? Supaya sorga melihat proposalmu dan memberikan apa yang menjadi permohonanmu. Adiga ma anakku tarpasu-pasu, adiga ma anakku dapuk karejo, adiga ma anakku dapuk parnguluon nasuman. Apakah pernah kita tingkat pagi berdoa, Tuhan, anakku yang ada di rantau, hari ini dia sedang cari pekerjaan. Tuhan, anakku yang di rantau, pekerjaannya sangat membahayakan. Tapi aku percaya walaupun pekerjaan yang membahayakan, dia akan dilindungi oleh Tuhan. Jangan sampai suatu ketika dia mulai berkata dia, Pak Marsahi tahu. Lalu kita bilang, bahasa Marsahi toh, nah salah mangat doho. Tanya Bapak Saudara, pernah gak kita doakan supaya anak kita dijaga Tuhan dengan kesehatan? Kita mau dapat tapi gak pernah minta. Maka untuk itu ada kuasa di dalam setiap perkataan kita. Mintalah. Saya mau ulangi kalimat firman Tuhan. Mintalah, maka kamu akan diberi. Ketuklah, maka pintu akan dibuka. Carilah, maka kamu akan mendapat. Hari ini tiap pagi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada kuasa. Katakan ada kuasa. Dalam mulutku ada kuasa. Dalam perkataanku ada kuasa. Dalam permohonanku ada kuasa. Dalam doaku ada kuasa. Yang ketiga, sama-sama kita katakan, memiliki kekuatan dan ketenangan. Yosua pasal yang ke-14 ayat 13, sama-sama 2, 3 ya. Amin. Saya mau baca Yosua pasal yang ke-21 itu. Sebelum kita tutup firman Tuhan ini, dari mulai ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-45, karena itu satu perikop. Judulnya di sana adalah keamanan di negeri yang dijanjikan Tuhan. Maka yang pertama dikatakan, jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Maka poin yang pertama yang saya dapatkan, jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel. Kita ini adalah anak kandung Tuhan, berhak mendapatkan warisan Tuhan. Pemungut pajak kepada Yesus, dia bilang begini, apakah engkau dan muridmu gak bayar pajak? Pernah baca itu Bapak Saudara? Ada gak di Alkitab? Ada pemungut pajak yang datang kepada Yesus nanya pajak? Ada? Ada kan? Sampai Yesus bilang begini, tunjukkan kepadaku mata uang.
Lalu mereka tunjukkan, gambar siapakah ini? Gambar kaisar. Maka Yesus berkata, berikanlah kepada kaisar yang patut kaisar terima, dan berikanlah kepada Tuhan yang patut Tuhan punya. Petrus, pergi ke Danau Galilea, tangkaplah ikan. Di mana ikan pertama yang kau tangkap, bukalah mulutnya, dan kau akan mendapatkan 2 dinar di dalamnya. Bayarlah pajakku dan bayarlah pajakmu. Baca dalam Alkitab, saudara. Yesus saja bayar pajak. Jadi Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia memberikan bagian. Yang kedua, ayat yang ke-44, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan di segala penjuru, tepat yang seperti dijanjikan dengan bersumpah ke dada orang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi dia. Ada kuasa dan pengaruh. Dan yang terakhir, memiliki kekuatan dan ketenangan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, janji Tuhan akan membuat kita memiliki kekuatan dan ketenangan. Kuat bukan seperti seorang raksasa, tapi kuat secara roh. Jangan Bapak Saudara, badan kita tegap, badan kita besar, kumis melintang ke kiri, melintang ke kanan. Tapi begitu musim COVID, mau dikasih vaksin, tiup jauh, tiup jauh, tiup jauh. Ada nggak seperti itu bapak-bapak? Maksud Tuhan adalah kuat menghadapi segala situasi, kuat menghadapi segala tantangan, kuat menghadapi segala rintangan. Apa yang di dalam hidup ini kita nggak punya rintangan? Kita semua punya rintangan, Pak Saudara. Tapi tujuan kita yang paling utama, tujuan kita. Jadi kalau melakukan tujuan itu ternyata mudah. Jadi hari ini, kalau kita malas beribadah, tanya, apakah ibadah itu masih tujuan kita? Kalau ibadah itu masih tujuan kita, kita nggak akan pernah malas beribadah. Karena itu menjadi satu semangat dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, Dia akan memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi kita. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau melihat seluruh jemaat-Mu yang hari ini mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kami tahu, kami adalah umat pilihan, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa kepunyaan Allah sendiri. Maka kepada bangsa kepunyaan-Mu lah Engkau sudah berjanji untuk memberikan kepada kami dari segala sesuatu yang terbaik, yang paling baik. Itu yang Tuhan siapkan bagi kami. Tuhan memberikan kami bagian, Tuhan memberikan kami kuasa. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan memberikan kami ketenangan dan kenyamanan. Hari ini Bapak, tidak ada jemaat-Mu yang terlewati dari berkat yang Tuhan siapkan bagi kami hari ini. Semua kami mendapatkan dan mengalami berkat demi berkat yang Tuhan sudah curahkan dan janjikan kepada kami. Di dalam nama Yesus, kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami. Berkati semua jemaat-Mu yang hadir hari ini. Tidak satu pun di antara kami yang terlewati. Dan kami percaya dan kami mau pegang janji Tuhan. Karena kami tahu bahwa janji itu adalah janji yang terbaik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Seluruh yang kita percaya, sama-sama kita katakan dengan iman. Amin. Silakan duduk, Bapak Saudara. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati Tuhan, amin. Kita akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan, haleluya. Warta sepekan Sunday Service Gereja Betel Indonesia Jemaat Sigotom, janjinya tergenapi oleh Bapak Gembala kita.
Minggu 19 November 2023. Facebook GBI Sigotom, YouTube GBI Sigotom, Instagram Tony Silini Tonga 1. Topik doa syafaat kita yang akan terus kita panjatkan di tengah-tengah rumah kita. Yang pertama, berdoa buat pemimpin kita. Yang kedua, buat pertumbuhan dan pertambahan jiwa. Yang ketiga, buat pembangunan pagar dan pemasangan jerejak jendela. Doa untuk Natal yang akan diadakan selama bulan Desember 2023. Yang pertama, Natal GBI Satapanuli Raya 1 Desember 2023 pukul 10 WIB yang akan dilaksanakan di GBI Butar Siborong-Borong. Yang kedua, Natal GBI Sewilayah Tapanuli Utara 3 Desember 2023 pukul 16 WIB yang akan diadakan di Sopo Partukoan Tarutung. Yang ketiga, Natal PPHTGD Tapanuli Utara 5 Desember 2023 pukul 10 WIB yang akan diadakan di GBI Sigotom. Yang keempat, Natal WBI Tapanuli Utara 10 Desember 2023 pukul 15 WIB yang akan diadakan di GBI Si Atas Barita. Yang kelima, Natal Youth 25 Desember 2023 pukul 18 di GBI Sigotom. Yang keenam, Natal Sekolah Minggu dan Natal Umum GBI Sigotom. Senin kita masih mengadakan ibadah doa keluarga Nehemia di rumah Opung Ruth Mana di Lobugoti pukul 19.30 WIB. Pujian Ibu Yuda, khotbah Ibu Kresia. Jumat ada ibadah doa keluarga Nehemia. Ibadah doa keluarga Nehemia ditiadakan untuk sementara dan akan dilanjutkan minggu depan. Hari Sabtu ada ibadah remaja dan pemuda dan latihan musik pukul 19 WIB di gereja. Jemaat berulang tahun minggu ini. Yang pertama, Ibu Bella 13 November 1974 ulang tahun yang ke-49. Yang kedua, Daniel Siregar 13 November 2002 ulang tahun yang ke-21. Yang ketiga, Natalia 15 November 2019 ulang tahun yang ke-4. 4. Kresia Tambunan 1 November 1996 ulang tahun yang ke-27. Yang kelima, Neti Simanjuntak 17 November 2004 ulang tahun yang ke-9. Gembala, pengerja dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang jemaat yang berulang tahun minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Minggu ada ibadah sekolah minggu pukul 7.30 WIB, dilanjutkan dengan ibadah raya pukul 10 WIB. Ada ucapan syukur yang masuk pada saat kita di minggu ini. Yang pertama, ucapan syukur dari keluarga Amang Stephen. Kita tadi sudah berdoa buat Stephen yang sedang ujian dan buat Kevin yang sedang mencari pekerjaan sebesar Rp100.000. Ada ucapan syukur dari keluarga Amang Bella. Kita tadi sudah berdoa buat Bella yang juga sedang menghadapi ujian sebesar Rp150.000. Selanjutnya ada ucapan syukur yang masuk dari Ibu Inang Melpa Boru Tambunan. Kita berdoa buat Inang ini atas apapun yang dia pikirkan dan rencanakan untuk ke depannya. Itulah pengumuman bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Mari kita semua sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan berkemenangan sama-sama katakan amin.